tapi ketika dibagi dengan koefisien reaksinya dia menjadi sama. Nah, misalnya ini ya. Misalnya laju reaksi RB sama dengan min, ya, ada persamaan reaksi ini, kemudian laju reaksinya min 3 mol per liter per menit. Berapakah Ra dan R? Ya, dengan tadi ya, dengan ini, maka kita sebenarnya misalnya Ra dan Rr ya. Ini Rb yang diketahui. Ya, berarti min Rb gitu kan ya. Min Rb per B kecil sama dengan min Ra per A kecil sama dengan R per R kecil ya. Jadi karena Rb-nya kita tahu min 3 ya. Berarti dia min 3 per 5 sama dengan min Ra per 2. Ya, berarti 3 positif kan, 3, 6 per 5. Jadi Ra sama dengan min 6 per 5. Jadi Ra-nya itu sendiri besarnya adalah negatif 6 per 5. Kenapa negatif? Karena dia berkurang. Tapi kalau RR-nya, ya, sini min 3, 3 per RR. Jadi min 3 apa namanya, per 5 sama dengan RR per 3. Kata koefisien ininya kan 3 ya. Jadi 3. Maka RR sama dengan minus minus positif kali 3, 9 kali 5 mol. Kemudian yang kalau misalnya ini diketahui RR-nya, maka sama dengan tadi ya. Jadi, apa namanya, RR per 3 per 2 ya. Maka ini jadi, kalau dia apa namanya, RR sama dengan 2, 2 per 3, maka RA per 2 kan, kali 3, 4 per 3 menjadi 9. Nah ini ya. Hmm, oke. Kemudian RB-nya juga sama. Ya. Jadi saling bisa di konversi, bisa kita nyatakan dalam A, dalam B, ataupun dalam R. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Ada pertanyaan mengenai laju reaksi? Kalau satu laju reaksi sudah diketahui ya dari suatu zat, persamaan reaksinya ada, maka kita bisa menghitung laju reaksi pada berbasis zat lain yang ikut bereaksi pada apa namanya, reaksi tersebut. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada kinetika reaksi. Nah, kinetika reaksi itu sebetulnya ya kita inginkan satu model. Jadi, misalnya yang tadi nih, ini kan baru persamaan reaksi, ya. Persamaan reaksi ini sebetulnya seperti apa dia, apa namanya? Eh, apa namanya? Kinetikanya gitu. Kinetika terhadap apa? Ya, terhadap misalnya terhadap konsentrasinya dia sendiri bagaimana? Kalau pada contoh ini kan cuma diketahui bahwa oh ada laju sekian, ininya berapa, setaranya laju sekian, setara berapa. Tapi kalau pada kinetika ya kita ingin tahu sebetulnya ini apa namanya, hmm, terhadap waktu gitu ya, atau terhadap konsentrasi, sebetulnya bagaimana, apa namanya, misalnya lajunya, atau kalau terhadap waktu misalnya yang banyak ingin diketahui konsentrasi sepanjang waktu itu seperti apa. Nah misalnya ada satu reaksi A menjadi B gitu ya. Kemudian pada waktu awal hanya konsentrasinya 3 mol per liter. Kemudian waktu misalnya 1 menit ya menjadi 2,5 mol per liter. 2 menit jadi 2,2, 3 menit. Nah, itu maka kita ingin tahu nih hubungan antara Ca dan T seperti apa. Nah, itu bisa kita apa namanya, kita nyatakan dalam persamaan kinetikanya ya. Nah, biasanya memang kita nyatakan walaupun nantinya apa namanya, kita inginkan pada waktu sekian apa namanya
Katakanlah waktu keempat menit berapa atau waktu 2,5 menit berapa gitu ya. Tapi biasanya kita ingin nyatakan dia di dalam persamaan lajunya. Jadi laju terhadap konsentrasi. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, ya maka katakanlah nanti hubungannya misalnya seperti ini ya. Nah, ini kita lihat CA-nya. Kalau CA-nya satu itu biasanya kita sebut dengan ordo satu. CA2 ordo 2. CA3 ordo 3. CA setengah misalnya hubungannya ordo setengah. Dan seterusnya. Umumnya sih dalam K-nya dalam bilangan bulat, tapi nggak mesti juga ya, bisa saja ordonya tidak bilangan bulat. Nah, ini sebetulnya pengelompokan saja ya untuk mempermudah. Jadi, apa namanya, kita bisa tahu nanti perilaku kalau dia ordo satu itu kira-kira seperti apa sih, apa namanya, perubahan konsentrasinya terhadap waktu. Ya. Ordo dua seperti apa dan seterusnya. Eh, nah, kalau kita mengadakan sendiri, eksperimen sendiri, ya berarti kita apa namanya, ya membuat satu persamaan kinetika ya, apa namanya berbasis eksperimen kita gitu. Ya. Tapi kalau sudah ada orang yang melakukan ya, ya bisa saja kita gunakan ya selama ini ya. Nah, ini kaitannya dengan model juga kan. Kalau model empirik itu sangat apa namanya terbatas pada bagaimana kondisi ketika dia melakukan hal tersebut, ya, misalnya suhunya, tekanan dan seterusnya. Kemudian apakah reaktornya juga kira-kira bentuknya sama, ya, jenisnya. Tapi kalau beda memang agak sulit. Nah, eh, sebetulnya bisa kita gunakan nanti kita lihat ya satu basis misalnya dia menghasilkan satu kinetika yang berbasis experimental batch. Nah, itu tetap bisa kita gunakan untuk reaktor yang bentuk lain ya. Tapi nanti reaktornya yang kita apa namanya? Jadi persamaan untuk reaktor alirnya itu karena dia membutuhkan satu kinetika gitu ya. Tentu itu bisa kita kita masukkan. Cuma tetap saja memang kondisi-kondisi seperti misalnya suhu, tekanan itu tetap harus sama karena kalau enggak nanti dia perilakunya berubah. Oke, kita bahas tentang reaksi yang volumenya konstan ya, artinya ketika A dan B bereaksi itu dia tidak meningkat ya. Misalnya kalau pada cairan itu biasanya konstan ya. Tapi kalau pada gas itu biasanya bisa bisa apa namanya meningkat karena gas misalnya kalau kita apa ya hmm, se- oke lah misalnya A terus 3B gitu ya jadi 5C gitu. Nah, ini karena perbandingan mol itu adalah perbandingan volume ya, seperti minggu lalu kita sudah lihat, maka untuk setara satu mol gas A itu akan menjadi 5 mol gas C ya, yang artinya apa? Artinya volumenya meningkat 5 kali lipat dan itu adalah bukan nggak bisa kita dekati dengan volume konstan. Kita bahas untuk yang volume konstan saja ya. Jadi kebanyakan cairan sih biasanya itu volumenya konstan. Ya, jadi ini sebenarnya sama ya definisi lajunya ya. RI maksudnya apa? RI itu maksudnya tadi apakah dia reaktannya atau dia produknya gitu kan. Jadi bisa A besar, bisa B, bisa R, bisa S kalau reaksinya tadi hanya 4 itu gitu. Ya dan seterusnya. Jadi jumlah mol apa namanya laju perubahan mol terhadap itu dibagi dengan volume. Nah kalau volumenya konstan maka langsung
bisa N per V itu kan C ya. Jadi mol per volume itu adalah konsentrasi ya, seperti minggu lalu yang kita bahas pada eh, molar gitu ya, densitas molar ya, konsentrasi dan seterusnya itu. Dan jadi kita bisa ganti dengan dc dt. Oke. Nah, mungkin ada yang banyak belum mendengar istilah konversi ya, walaupun sebagian mungkin sudah. Jadi apa itu konversi? Konversi itu adalah ya definisinya ini XA sama dengan NA0 minus A per NA0. Artinya apa nih? Artinya adalah jumlah mol pada awalnya kurang jumlah mol setelah bereaksi dibandingkan pada awal. Jadi NA0 min NA per NA0 jadi sama dengan ya kan ini satu ya satu min NA per NA. Nah kalau volume konstan maka kita bisa ganti saja sama-sama dibagi P gitu ya. Bagi P menjadi C ya. Sehingga ini menjadi konsentrasi. Jadi satu min CA per CA. Dikonversi A gitu ya. Misalnya A menjadi produk. Ya. A menjadi produk. Ya. Maka konversinya adalah eh, ini sebelum dan setelah bereaksi. CA0 kalau volume konstan ya. Satu min CA per CA. Oke, oh, satu lagi. Volume konstan juga bisa pada gas, tapi kalau dilakukan pada wadah yang rigid. Jadi ya dengan konsekuensi tekanannya meningkat, tapi bisa kita dekati dengan volume konstan. Tapi umumnya kalau reaksi cairan ya dia berlangsung pada volume yang konstan. Oke, sekarang coba kita lihat contoh ini. Berapa XB kalau mol awal 5 mol, mol B 5 mol, setelah bereaksi adalah 2 mol. Ya, jadi kalau sebelum bereaksi, kan definisinya kan ini tadi ya. NA0 min NA per NA0. Kalau ya B berarti XB kan. XB sama dengan NB0 min NB per NB. Jadi 5 kurang 2 per 5 atau 3 per 5 sama dengan 60%. Nah, pada reaksi A plus 2B jadi C, mol awal A dan B masing-masing adalah 3 mol. Nah, berapa XA dan XB kalau zat B apa namanya, habis bereaksi? Nah, kalau zat B habis bereaksi, karena nih mol awalnya apa namanya masing-masing 3 mol, ya, maka XB sama dengan NB0 jadi 3 kurang habis ya berarti 0 bagi 3 ya artinya 100%. Nah, kalau zat A habis bereaksi, berarti karena dia apa namanya 3 volt tapi reaksi A itu ya adalah kalau berarti A plus 2B berarti kan untuk setiap mol A yang bereaksi dia menghabiskan dua dua apa namanya eh, dua dua mol B gitu ya 2 mol B. Nah tapi Anda lihat di sini kalau apa namanya A habis bereaksi berarti kan kalau dia 2 mol habis bereaksi berarti NB-nya itu kan menjadi eh, harus 6 mol kan ya. Karena A bereaksi dengan eh, dua apa setiap mol A bereaksi dengan 2 mol. Berarti kalau 3 mol awalnya sama-sama 3 mol, hanya bereaksi habis 3 mol, B-nya harus bereaksi 6 mol.
Kan nggak mungkin. Ya, 3 kurang 6 menjadi min 3 gitu. Nah, kalau kita masukkan jadi min 3 berarti jadi 200%. XB ya paling besar harusnya 100%. XA juga. Demikian rupa, maka, oh ya tadi saya belum lengkap yang ini baru tadi yang XB-nya ya. Yang XA-nya ini kalau kita setarakan, ya, jadi ini NB 0 kurang NB per B kecil, sama dengan NA 0 min NA per NA kecil, ya, jadi 3 min 0 per 2 kalau B-nya habis kan. Nah, A-nya 3 min NA per 1, ya, karena koefisien reaksinya adalah 1 di sini. Ya, sehingga dia menjadi eh, NA pindah ke ruas kiri, ini pindah ke ruas kanan, jadi 3 kurang 3 per 2, jadi NA sama dengan 3 per 2, jadi XA sama dengan setengah untuk soal yang nomor satu ini. eh, 1,5 ya. Sorry, XA sama dengan setengah atau 50%. Nah, kalau zat A yang ini ya, yang itu saya yang ini sih, sorry, sorry. Yang ini kan, maksudnya 2A gitu ya, dua. Hmm. Nah, kalau yang ini zat A habis bereaksi tidak mungkin karena B-nya kan sudah habis duluan sehingga A eh, apa namanya tidak mungkin habis, pasti ada sisanya. Oke, jadi bagaimana komentar Anda ya reaksi kalau yang ini dia tidak mungkin terjadi, kalau ini oke, ya, sampai B habis, maka XA 50% saja, jadi XA sisanya terakhir ya masih ada 1,5 mol. Tapi kalau yang misalnya membutir keduanya, kalau A habis tidak mungkin karena ketika A habis berarti XB harus minus. Ya. Padahal, jadi artinya XB habis duluan, apa, zat B habis duluan sehingga A tidak mungkin bereaksi seluruhnya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi sudah disinggung ordo dari kinetika ya, tadi ordo satu, ordo 2 ini, ordo nol, berarti kalau ordo nol min RA sama dengan ya konstan aja ya, jadi lajunya konstan. Ordo N ya, apa namanya ya, hmm, ya bisa berapa saja gitu ya. Nah, formula dinyatakan pada basis volume tetap nanti yang kita lihat sini. Nah, sekarang kita lihat di sini, eh, misalnya ada reaksi A menjadi produk seperti ini, ya. Kemudian kalau persamaannya adalah memenuhi laju orde 1, ya, maka kan min RA atau definisinya min DCA DT itu sama dengan orde 1 ya KCA gitu. Orde 1 KCA. Kemudian kalau Anda gunakan persamaan ini, ya, DCA DT, Anda bisa ya pakai apa namanya persamaan eh, apa namanya hmm, persamaan integral kan di separasi boleh gitu kan ya. Kemudian kalau dalam bentuk apa PDL ya, itu kita bisa selesaikan juga ya. Nah, kalau kita ini kita lihat, kita integralkan ini menjadi eh, ini integral menjadi ln CA CA0 min KT gitu ya.
Jadi ini ya, namanya. Kemudian karena definisi tadi CA sama dengan satu, XA sama dengan satu min CA per C. Nah, maka eh, kita bisa ganti ya dengan len dari ini kan ya, len CA per CA0, KT CA per CA0 kita ganti dengan satu min XA ya jadi seperti ini. Sehingga persamaan ini menjadi min len satu min XA sama dengan KT. Nah ini adalah persamaan reaksi ordo satu. Ya, kalau dia memenuhi ordo satu. Oke, bagaimana kalau ordo dua? Nah, kalau ordo dua misalnya ada yang terlibat A dan B gitu ya, A plus B menjadi produk. Eh, maka eh, katakanlah persamaannya menjadi min RA sama dengan K kali C ACB ini ordo 2 karena dia sebetulnya eh, kalau CA saja ya jadi CA kuadrat gitu ya, tapi ini CACB ya, ordo 2 juga. Eh, nah, kalau misalnya apa namanya persamaannya sebanding seperti ini, jadi A satu mol A dan satu mol B menjadi produk ya, maka kita bisa eh, gantikan ya tadi dengan cara yang sama ya, dengan cara konversi konversi tadi ya seperti latihan ini, Anda bisa masukkan akhirnya ke sini gitu. C0 kuadrat 1 min X A M. M itu adalah perbandingan mol awal C bin X. Nah, jadi ini solusinya atau integralnya adalah. Jadi ini maksudnya boleh pakai ini terhadap ini atau ini. Boleh ini terhadap ini atau ini gitu ya. Karena ini kan sebetulnya ini semua adalah yang atas ini ya. Ini maksudnya setara semua gitu ya. Sedangkan yang bawahnya ini adalah apa namanya? Sama dengan ruas kanannya ini ya. Boleh mau pakai yang ini, boleh yang ini. Ruas kirinya mau pakai ini satu, dua, tiga, empat. Itu sekarang ini adalah yang ya hasil solusi dari sini gitu kan. Selama apa? Selama M tidak sama dengan satu. Kalau M sama dengan satu nanti dia menjadi ya, nol di sini kan. Kalau ininya tidak sama dengan satu. Nah, kalau dia sama dengan satu, maka jangan pakai yang ini. Pakai, ini dia anggap saja itu ya, kalau konsentrasi awal A dan B-nya sama atau M sama dengan satu, maka anggap saja dia menjadi 2A karena kan reaksinya toh juga A plus B gitu ya. Seperti A plus A jadi 2A gitu. Sehingga ini jadi ordo duanya kita tulis sebagai KCA kuadrat atau maka solusinya adalah pakai ya itu sebagai gambaran ordo persamaan reaksi ya. Nah, jadi kita mendapatkan beberapa ini yang persamaan solusinya beda-beda ya. Jadi ini satu ya. Ini untuk ordo satu, kemudian ini untuk ordo dua kalau M-nya tidak sama dengan satu ya. Ya, ini juga ordo dua kalau M-nya sama dengan satu gitu. Nah, dari persamaan-persamaan ini, kalau kita ingin mencari persamaan lajunya, ya, maka sekarang kan kita, misalnya persamaan yang tiga inilah, ya biasanya ketika kita ingin cari persamaan kinetikanya, ya kita dalam hal ini ingin menentukan berapa kaknya, gitu. Nah, untuk itu ya kita plot dia, kalau seperti ini kan, misalnya ini kan bisa kita anggap dia sebagai Y gitu, ini, BX gitu kan, jadi persamaan linier. Tahu Y-nya ini boleh. Ini misalnya kan.
Y, B, X. Jadi harusnya hasilnya adalah seperti ini. Apa namanya? Plot kinetikanya. Saya ada data dan regresinya. Itulah model. Ya, jadi eh, mencari persamaan laju itu adalah dibutuhkan ketersediaan data-data, biasanya perubahan konsentrasi terhadap itu. Walaupun bisa saja misalnya nanti memang sudah ada lajunya gitu kan. Cuma agak jarang. Biasanya yang kita ukur kan konsentrasi. Nah, umumnya variabel ini nanti dipasangkan ke dalam grafik ya seperti tadi. Kemudian kita pilih bentuk yang hubungannya linear. Nah, selanjutnya kita uji ya, curve fitting atau regresi itu di mana masing-masing model dan dipilih yang paling sesuai. Bagaimana kalau persamaan reaksinya nggak diketahui, gitu ya? Kadang-kadang tidak perlu diketahui persamaan reaksinya ya. Misalnya pasteurisasi, gitu, ya. Itu agak susah juga kita tahu gimana persamaan reaksinya. Ya bisa saja kita buat model, gitu. Misalnya nih menjadi produk, gitu ya, kita asumsikan aja seperti itu. Kemudian kita plot datanya, kadang konsentrasi pada waktu sekian ini, dan kita ubah dia jadi XA-nya, kemudian nanti, nah itu, nah kita mau anggap apa dia, apakah order satu ya, eh, order dua dan seterusnya. Maka kalau order satu ya yang diplot tadi ya ini min dan satu min x terhadap t. Tapi kalau order dua yang seperti ini ya, order dua tapi kita punya konsentrasi awal yang tidak sama ya kita plot aja ini misalnya terhadap t, kemudian cari berapa kemiringan gradien ini. Oke, saya kira itu ya. Ada pertanyaan nggak ya? Oke, kalau belum, udah masuk pada tipe-tipe reaktor ya. Nah, sekarang ada reaktor itu biasanya kita bedakan jadi dua besar ya, yaitu reaktor batch sama reaktor flow atau reaktor continuous. Ya. Artinya reaktor batch itu adalah kalau reaktor itu feednya, umpamanya kita masukkan dulu, ya, seperti yang A kecil ini ya, ini batch. Masukkan dulu, kemudian direaksikan ya, biasanya pakai ada stirrernya kan, ada pengaduknya gitu ya, stirrernya. Kemudian setelah waktu tertentu reaksi selesai, nah, keluarkan itu adalah batch. Nah kalau semi batch misalnya sambil direaksikan sambil ditambahkan umpan baru yang apa namanya eh, yang dimasukkan ke situ ya ke reaktor. Nah kalau ini yang C ini dan D ini adalah reaktor continuous, ya, atau reaktor alir. Yaitu selama proses reaksi berlangsung ada yang baru masuk, ada yang produknya diambil. Atau seperti ini ya, masuk. Bedanya di sini adalah ini kita sebutkan mixed flow reaktor ya. Jadi reaksinya acak-acak gitu ya, apa namanya, posisinya itu bisa bertukar-tukar ya. Tapi kalau reaktor alir seperti ini, plug flow reaktor itu dia posisinya ya walaupun ke arah sini ini, tapi yang dari sini itu tidak ke belakang, yang dari belakang tidak ke depan gitu. Kalau ini kan bisa kemana. Jadi dia teratur, tapi mungkin ya kita asumsikan sepanjang apa eh, tegak lurus dengan arah aliran ya. Misalnya kalau di sini plug flow reaktor bentuknya silinder, ya, sepanjang lingkaran-lingkaran ini dia bisa saling bertukar-tukar, tapi depan belakang dari posisi ini dia tidak bertukar, jadi dia berurutan reaksinya sampai keluar. Jadi
Nah, reaktor batch seperti ini ya sering digunakan sebagai buat eksperimental. Walaupun yang alir juga bisa ya, nggak ada masalah. Tapi reaktor batch eksperimental biasanya digunakan untuk eh, apa namanya menggunakan kondisi isotermal, volume konstan gitu ya, sehingga dia eh, nanti bisa mempermudah kita mendapatkan hasil percobaannya dan interpretasinya. Kemudian juga bisa digunakan di skala lab dan memperoleh data kinetikanya bisa lebih homogen gitu. Reaktor-reaktor kecil. Tapi nanti aplikasinya ya ada juga yang reaktor besar gitu. Cuma untuk lab biasanya namanya ya, skala lab itu yang kecil gitu. Oke, sekarang kita lihat analisis reaktor batch. Nah, ini sebenarnya neraca massa dan neraca zat saja ya, neraca spesies. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi reaktannya, ya, umpan yang masuk, kan nanti A akan bereaksi menjadi yang lain ya, misalnya produknya B atau R dan seterusnya. Nah, ini basisnya sebenarnya dari laju akumulasi kalau di dalam batch ini, ya. Laju akumulasi di zat A itu, ya, reaktan A, sama dengan minus laju kehilangan reaktan A dalam reaktor. Ini plus laju masuk kurang laju keluar. Jadi ini adalah neraca zat umum ya, bisa pada reaktor alir, bisa pada reaktor batch. Nah, tapi kalau pada reaktor batch, laju masuk kan nggak ada, laju keluar juga nggak ada. Maka ini sama dengan nol. Nah, karena laju kehilangan reaktan itu bisa kita wakili dengan minus RA kali V, kan tadi definisi laju reaksi kan min RA sama dengan ini. Jadi ini laju kehilangannya adalah minus RA kali V. Artinya ini kan RA itu dalam mol per volume per waktu gitu ya. Kalau kali volume ya jadi mol per waktu saja. Nah, sedangkan laju akumulasi dalam reaktan itu adalah DNA, laju perubahan mol terhadap, sehingga persamaannya menjadi DNA dt sama dengan min RA kali V gitu ya. Jadi ini DNA dt itu laju akumulasi, kemudian min RAV itu adalah laju kehilangan. Oke, karena min RA DNA dt itu kalau Anda lihat di sini, karena NA sama dengan definisi ini, ya, jadi DNA dt adalah DNA kali 1 min XA, ya. Jadi DNA min DNA XA dt gitu ya. Eh, ini sama dengan DNA 0 gitu. DNA 0 kali, nah gitu ya. NA 0 1 min XA dt ya. Karena DNA 0, NA 0 kan konstanta, jadi 0 kan. Sedangkan NA 0 kali XA min NA 0 XA kan. Berarti minus NA 0 XA. Nah, minus NA 0 XA kalau kita pindahkan tadi ya, menjadi ini ya, sehingga persamaannya jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kita mau cari waktunya ya berarti tinggal pindahkan dt, ini pindah ke bawah, integral kan gitu ya. Jadi integral n analisa sehingga sama dengan ini jadinya persamaan ya yang ada tulisannya 3 ini. Oke,
Kemudian kalau volume tetap, kan bicara volume tetap, maka ini bisa kita ganti dengan apa namanya DXA per min RA gitu langsung ya. Karena volumenya konstan, volume ini kan masih harus di sini, ya, belum konstan ya. Keluar aja jadi Na0 per V-nya keluar jadi konsentrasi gitu. Ya, epsilon kan saya nggak berikan. Tapi kalau epsilon 0 itu maksudnya volume tetap gitu. Maka hasilnya. Nah, kalau Anda ingat kalkulus ya, ini T sama dengan min integral sepermin apa namanya? RA DCA ya. Maka luas itu kan sama dengan integral Y dx kan. Ya, kalau ada kurva ya fungsi fungsi x dx itu ya Y sama dengan fx. Maka kalau saya dari sini ke sini ini kan luas di bawah kurva itu kan adalah integral fx dx atau integral Y. Yes. Maka ya A sama dengan integral Y. Artinya kalau ini saya jadikan ini apa namanya Y ya kemudian DCA-nya jadi DX ya. Berarti kalau plot Y-nya ini terhadap X-nya ini adalah CA seperti ini ya. Y-nya min super RA, X-nya adalah CA, maka luas di bawah kurva ini adalah waktu. Nah, kalau mau pakai XA-nya juga sama. Jadi ini sama dengan ini gitu ya. Kalau ini kasus umum ya. Tapi kalau volume konstan yang ini. Yang jadi boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ya boleh juga pakai ini ya. Nah, ini umum. Jadi super volumenya kan masuk. Hmm. Ya, jadi itu kalau biasanya kita sering menyatakan dia dengan plot seperti ini ya, kalau untuk melihat berapa apa namanya, karakteristik dari satu reaktor. Oke. Nah, sekarang misalnya ini ya, jadi berapa lamakah waktu proses dari satu cairan A yang bereaksi pada reaktor batch apabila konsentrasi awal 3 mol per meter kubik dengan target sisa konsentrasi yang bereaksi setengah. Misalnya nih kita ingin mereaksikan nih awalnya 3 mol gitu ya, 3 mol. Tapi nanti setelah waktu ke sekian lama gitu ya, ini menjadi setengah mol. Ah, eh, kalau kinetikanya diketahui, ini ya, tentukan waktunya tadi ya, berapa lama. Nah, berarti kita tahu CA0 awalnya 3, targetnya adalah setengah mol per meter kubik. Ya. Maka waktunya sama dengan integral dari ini ya, integral min CA per, dari CA0 ke CA dari integral dari DCA per min RA. Ya, dari DCA per min RA-nya adalah setengah kita ganti ya. Sehingga integral dari ya ini seper 0,05 kan 20 ya. Konstanta keluarin aja jadi min 20 sama dengan min 20 integral dari 3 sampai setengah. Karena kan konsentrasi awalnya lebih tinggi daripada akhirnya. Sama dengan min 20 kali integral DCA per CA kan lain CA ya. Setengah sampai 3. Sehingga masukkan dan setengah jadi 0,09 jadi 35. Ya, jadi untuk menjalankan 3 sampai setengah kita butuh
eh, 35,7 menit. Oke, baik. Untuk reaktor batch ada pertanyaan? Kalau kita tidak, kita masuk pada reaktor alir ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut dengan reaktor alir, kita lihat dulu definisi waktunya bagaimana. Kalau batch kan relatif mudah kan. Ya, artinya waktu awal dari 0 menit gitu ya sampai sekian menit. Nah, itu adalah waktunya. Tapi kalau waktu di reaktor alir itu adalah waktu tinggal biasanya kita sebut atau waktu ruang. Sebenarnya beda nih dua ini. Jadi kalau waktu ruang itu adalah kalau kita punya reaktor seperti ini, masuk dia V0 ya, keluar V1 misalnya. Maka volumenya itu kan misalnya berubah ya, maka eh, kalau dia volume berubah itu kita bisa nyatakan dia dalam dua hal gitu ya. Waktu tinggal itu bisa kita nyatakan volume per laju masuk, ya, itu yang disebut dengan waktu ruang, atau volume per V rata-rata, ya, atau itu yang disebut dengan waktu tinggal. Jadi kalau dia volume berubah. Nah, tapi kalau dia sama ya berarti eh, volumenya tidak berubah ya kita pakai saja waktu. Karena sama semua kan, berarti ini fenol juga gitu. Mana aja juga boleh dipakai. Gitu, kan. Nah, di gambarannya kalau misalnya waktu ruang kita kenapa lebih lebih menggunakan istilah waktu ruang karena kita membaginya kalau misalnya nih reaktornya adalah reaktor popcorn ya. Masuk itu kan popcorn kan ngembang ya. Nah, ada yang misalnya ngembangnya di sini gitu kan di ujung. Ada yang dari awal udah ngembang, berarti kan volumenya udah berubah ya. Ada yang bertahap mengembangnya, ya. Nah, kalau untuk waktu ruang mau mengembangnya di ujung, mau mengembang di awal, mau mengembang ini sama semua kan? Karena umpannya adalah 1 liter per menit. Tapi kalau waktu tinggal, nah itu beda-beda. Misalnya dia ini ya oke lah kalau dia baru mengembang di sini berarti kan rata-ratanya kan lebih banyak yang ini ya. Lebih banyak yang belum mengembang. Jadi dia sama dengan yang awal apa masuk lah. Tapi kalau dia mengembangnya dari awal berarti wah ini sudah rata-ratanya itu adalah yang sudah banyak mengembang berarti dia eh, jauh lebih cepat dia. Hmm. Tapi kalau dia mengembangnya bertahap jadi dia atas. Tapi ya oke, karena kita bicara volume tetap, maka waktu luang sama dengan waktu tinggal. Sehingga kita bagi saja dengan yang masuk saja gitu ya. Oke, itu tentang definisi waktu pada reaktor. Nah, sekarang bagaimana kita melihat apa namanya pada eh, apa, modelnya ya, pada mixed flow reaktor yang steady state. Nah, misalnya ini mixed flow reaktor ya, masuknya adalah kita berikan subscript 000 gitu ya. Jadi konsentrasi 0, konversinya belum terkonversi ya berarti sama dengan 0. V0 itu adalah laju volume, debit. Kemudian F itu adalah laju mol dari umpah. Kemudian menghasilkan setelah bereaksi ya, atau setelah keluar lah. Karena kan sebetulnya dalam reaktor mixed flow itu tidak terlalu tepat kita mengistilahkan sebelum dan setelah, tapi karena ini masuk dan keluar pada waktu yang sama ya. Nah, itu keluarnya adalah CAF atau CA saja ya, XAF atau XA saja, VF ya, kemudian apa, min RAF atau min RA saja. Dan oke,
Maka kalau kita kembali ke persamaan neraca tadi, ya, laju sama minima. Yang sekarang nol apa? Yang sekarang nol adalah akumulasinya karena steady state pada ini kan nggak terakumulasi XA-nya ya. Jadi kons- eh, konsentrasi A-nya ya, dia sama terus maksudnya apa namanya, walaupun ada yang baru masuk ya akan bereaksi keluar jadi sepanjang waktu itu dia tidak terakumulasi maka dia sama yang masuk tapi yang masuk dan keluar jadi ada tadi tidak ada sekarang jadi ada. Sehingga kalau kita susun tadi ya laju masuk sama dengan mol A masuk ya FA0 laju mol FA keluar laju mol A keluar ya. Hmm. Maka persamaannya menjadi atau ini. Nah, kita lihat bahwa tidak ada persamaan diferensial di sini. Jadi XA per min apa namanya RA sama dengan FA0 per V. Yang ada kayak tadi ada persamaan diferensialnya harus kita integralkan. Jadi ini saja ya, dan kita pakai hubungan ini ya. Atau bisa dinyatakan macam-macam karena definisinya. Memang ini kita lihat dari satuannya aja ya, yang nggak perlu berikan ini. Jadi kalau FA0 mol A per apa namanya CA0 itu kan konsentrasi di mol A per volume, FA0 adalah mol A per waktu, V0 adalah volume per waktu. Ya. Maka setarakan satuan-satuannya jadi V0 kecil sama dengan mol A per waktu per mol A per volume ya. Jadi mol A-nya coret ya jadi volume per waktu. Jadi hubungan-hubungannya adalah V0 sama. Nah, kalau kita mau pakai tadi kan yang ini XA per min RA gitu ya. Nah, ini kan XA per min RA terhadap FA0 per FA0 per V. Yang A per min RA dengan ya, kebalik. X A per min RA. Oh, ini kebalik ya. V per FA0. X A per min RA sama dengan V bagi FA. Nah, berarti kan yang ini gitu ya. Nah, tapi ini boleh pakai ini. Ini tuh apa? Tahu tuh. Tahu tuh tadi ini ya. Karena T tahu sama dengan V per V0, maka kita bisa ganti juga dengan tahu dan seterusnya. Nah, Anda bisa cek lagi nih. Jadi, nah, ini sebenarnya untuk yang eh, any epsilon A maksudnya untuk volume yang bisa saja berubah ya. Tapi volume konstan juga boleh. Atau yang khusus volume konstan dipakai aja ini. V per X A per minus A atau ini gitu ya. Itu bisa dipakai. Nah, kalau coba saya lihat yang ini nih, V per FA0 sama dengan X A per min R. Kan kalau saya uraikan kayak tadi, maka ini menjadi V per FA0 sama dengan min seper XA, semin seper RA kali XA. Kalau ini menjadi luas, L, ya, maka ini adalah Y-nya sekarang. Tadi juga min seper RA, Y kan, min XA. Berarti ini bukan integral di bawah kurva, tapi luas sama dengan panjang kali lebar. Oleh karena itu plotnya kalau saya plot min seper RA atau ini lah yang konstan ini min seper RA terhadap CA ya, kalau saya buat di sini ini ya maka luasnya waktunya bukan ini ya tapi semuanya jadi panjang kali lebar. Ini adalah kalau kita mau menghitung laju waktu dari reaktor mixed flow. Oke. Eh Saya kira mungkin ini ada tugas, tapi saya kira nih nanti kita teruskan aja hari Jumat ya, karena eh,
Ini nanti saya kirim, jadi Anda bisa baca-baca dulu. Ya. Nanti hari Jumat kita teruskan sekaligus nyambung yang bioreaktor karena udah mau maghrib juga ya. Begini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Ya, kalau belum ada, kita apa namanya akhiri dulu ya. Nanti saya kirim apa slide ini, kemudian kita sambung hari Jumat dan juga ada topik bioreaktor. Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya eh, kuliah hari ini. Sampai jumpa hari Jumat pagi jam 8 ya. Baik, selamat sore. Saya Liv ya. Ya, sore Pak. Terima kasih. Yo. Terima kasih Bapak.